Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membagikan sedikit tips trik atau berbagi pengalaman. Kenapa sih kalau misalkan kita install permainan itu dari Steam maupun dari yang di-download dari Google itu terkadang sering error teman-teman. Nah mungkin kan teman-teman yang masih awam mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa bisa error, dan lagi errornya itu berbahasa Inggris, jadi tambah bingung untuk kita yang masih pemula tentunya teman-teman. Dan di sini juga Henry akan membuat atau membagikan dua cara mengatasi masalah error tersebut teman-teman. Di sini Henry menggunakan cara yang paling efektif atau cara yang paling gampang, lebih tepatnya di sini Henry tidak mau ambil pusing ya teman-teman. Jadi di sini Henry akan membuat dua cara sederhana yang paling efektif menurut Henry. Untuk teman-teman yang awam mungkin cara ini sangat bermanfaat teman-teman. Di sini yang pertama adalah dari hardware terlebih dahulu. Untuk permasalahan hardware sudah Henry buatin videonya ya teman-teman ya, yang tentang blue screen itu banyak sekali permasalahannya untuk kesalahan hardware. Tapi di sini Henry akan fokus ke masalah software teman-teman, seperti file DLL yang sering missing atau not found atau error dan lain sebagainya teman-teman. Untuk teman-teman yang kesalahan hardware mungkin Henry udah buat videonya sebelumnya yang blue screen, dan kodenya itu ada banyak sekali teman-teman. Jadi Henry udah buatin videonya sebelumnya untuk yang PC-nya layarnya biru atau blue screen. Dan di sini juga ada cara yang kedua untuk permasalahan hardware pada saat kita install permainan dari Steam maupun non Steam teman-teman. Kita masuk dulu ke Google seperti ini. Terus di Google kita cari game yang akan kita pasang teman-teman. Kita cari di Google dengan kata kunci seperti ini, request system, dan disambung dengan game yang akan kita install pada PC maupun pada laptop. Di sini Henry contoh GTA 5. Jadi requisition system GTA 5. Nah, ini kan akan muncul seperti permintaan dari prosesor, terus juga ada OS-nya dan lain sebagainya. Oke, di sini untuk web ini kelihatannya kurang begitu lengkap. Kita cek di sini teman-teman ya. Ini untuk permintaan atau sistem yang dibutuhkan untuk memainkan game ini. Untuk prosesor 64 bit, OS Windows 10 64 bit juga. Di sini minimal Intel Core, Quad Core 2.40 GHz. Ini untuk kecepatan, untuk speed dari prosesornya. Di sini untuk ada juga di sini patokan untuk AMD seperti P6 9850 Quad Core prosesor. Ini untuk patokan AMD, yang di atas Intel Core 2. Ini untuk patokan Intel. Kita cari yang lebih jelas teman-teman, biar lebih enak jelasinnya. Nah, ini dia. Ini lebih enak lagi teman-teman kalau sekarang kita lihat dari spesifikasinya. Di sini ada tertulis ini untuk minimum yang di atas, dan yang di bawah ada rekomendasi. Kita cari yang yang minimum terlebih dahulu. Di sini untuk minimum kita bisa lihat di CPU permintaannya minimum dari di CPU tersebut adalah Intel Core. Ini untuk patokan Intel. Dan untuk AMD seperti yang tadi disebutkan di atas, AMD P6. Terus juga ada RAM di sini minimal 4 GB teman-teman untuk minimum dari GTA 5 ini, dan lain sebagainya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, ada banyak sekali untuk permintaannya, dan itu harus terpenuhi teman-teman. Kalau misalkan tidak terpenuhi, otomatis game tidak bisa dipasang teman-teman.
Kita ambil contoh game lain seperti Pipa 23. Kita bisa lihat di sini untuk permintaan prosesor masih sama 64 bit juga untuk OS Windows 10 64 bit. Untuk Intel atau prosesornya di sini cukup agak terbaru teman-teman. Kita bisa lihat di spesifikasi minimumnya. Untuk CPU ini Core i5. Dan untuk patokan AMD Ryzen 5 teman-teman. Ini cukup CPU terbaru. Untuk RAM di sini butuhkan 8 GB. Ini masih minimum teman-teman. Bila perlu di atasnya lebih baik. Untuk video card bisa kita lihat Nvidia GeForce GTX 1050 Ti atau AMD Radeon RX 570 dan lain sebagainya ke bawah. Ini adalah permintaan minimum dari game Pipa 23 teman-teman. Kalau misalkan kurang dari minimum, otomatis game tidak akan berjalan. Walaupun berjalan, mungkin akan lag parah teman-teman. Nah, itu untuk cara mengatasi masalah game yang sering error waktu kita install. Ini yang bagian hardware teman-teman. Kita cek terlebih dahulu di permintaan sistem dari gamenya. Itu yang kedua. Yang pertama udah Henry buatkan ya teman-teman pada video ini sebelumnya. Nanti videonya Henry taruh di deskripsi. Yang sering blue screen itu yang masalah hardware juga. Kodenya ada banyak sekali teman-teman, tidak bisa Henry sampaikan di sini karena terlalu banyak. Ini untuk cara yang pertama ya teman-teman, yang hardware terlebih dahulu. Oke, untuk cara yang keduanya bagian software. Ini dia. Untuk bagian software ini biasanya yang paling sering error itu dari file DLL. Kalau misalkan kita install permainan, otomatis di tengah perjalanan biasanya suka muncul file missing atau not found dan lain sebagainya. Untuk caranya itu teman-teman bisa cari Visual C Runtime all-in-one seperti ini. Ini udah di pack teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi harus cari C++ yang tahun berapa teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman cari yang satu persatu mungkin akan bingung teman-teman. Di sini Henry tidak akan ambil pusing. Jadi teman-teman silahkan cari Visual C++-nya yang udah di pack seperti ini. Nanti di sini teman-teman langsung install aja, nanti otomatis semuanya diinstal teman-teman. Dan pada saat kita menginstal sebuah permainan pada PC, otomatis file-file DLL yang biasanya sering not found atau missing dan lain sebagainya itu nggak ada teman-teman. Karena kita udah mencegah dari awal dengan menginstal semua C++ di awal teman-teman. Seperti ini. Kita install semuanya. Enaknya seperti ini teman-teman kalau kita menggunakan Visual C++ yang sudah di pack teman-teman. Jadi kita tidak usah bingung-bingung mencari errornya dan mencari juga C++ yang cocok tahun berapa teman-teman. Di sini kalau misalkan kita menggunakan C++ yang di pack ini, otomatis dia akan memasang semua dari seri lawas sampai versi terbaru. Dan juga di sini ada dua versi seperti 32 bit dan juga 64 bit. Semuanya akan dipasang secara otomatis dengan C++ pack ini teman-teman. Untuk cara download Visual C++ ini teman-teman udah banyak sebenarnya di Google. Teman-teman tinggal searching aja di Google. Sudah banyak pertebaran atau teman-teman bisa download langsung di situs resminya yaitu situs Microsoft. Dan nanti ada banyak filenya di situ teman-teman. Teman-teman tinggal install aja. Dan setelah semuanya sudah terinstall dari semua C++ yang dari versi lawas sampai versi terbaru, setelah semua terinstall nanti kan ada muncul tulisan installation complete atau selesai. Setelah itu teman-teman bisa restart PC, dan setelah PC booting dia akan otomatis semua C++ sudah terpasang dan siap dijalankan teman-teman. Untuk C++ ini untuk jalankannya ini udah otomatis teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu menjalankan satu persatu. Dia udah otomatis mengikuti software atau aplikasi apa saja yang meminta
Visual C++, nanti otomatis dia akan mengikuti software ataupun game yang meminta C++ tersebut teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot-repot menjalankannya secara manual, melainkan untuk C++ ini akan otomatis berjalan saat kita membuka software maupun sebuah game teman-teman. Oke, ini kan agak cukup lama, akan Henry sedikit percepat teman-teman sampai semua penginstalannya selesai teman-teman. Oke teman-teman, untuk penginstalannya sudah selesai, installation complete sukses. Di sini semua C++ sudah terpasang teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa tutup semua software yang berjalan. Terus teman-teman pilih restart PC. Seperti ini restart. Nanti setelah restart akan booting lagi dengan keadaan PC yang udah fresh teman-teman, dengan C++ yang sudah terpasang. Untuk penginstalan atau pemasangan C++ pack ini memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menitan teman-teman, tergantung kecepatan dari PC-nya yang digunakan. Jadi beda-beda teman-teman ya. Di sini Henry ambil waktunya sekitar 15 sampai 20 menitan teman-teman. Ini untuk cara yang software yang pertama. Ada lagi yang cara software yang keduanya teman-teman. Ini dia menggunakan DryPack solution teman-teman. Ini teman-teman untuk yang nggak mau pusing lagi teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung pilih salah satu aja teman-teman, bisa menggunakan C++ yang pack maupun DryPack yang seperti ini. Untuk DryPack ini ada dua versi, yang versi offline dan juga versi online teman-teman. Untuk versi offline itu ukurannya lumayan gede, bisa sampai 30 sampai 40 GB. Itu untuk DryPack yang offline. Untuk DryPack yang online seperti ini hanya sekitar beberapa MB saja teman-teman, sekitar 10 MB-an teman-teman. Nanti dia akan mencari driver secara otomatis. Di sini wajib menggunakan koneksi internet teman-teman, karena dia akan mencari driver yang cocok dengan PC kita dan menginstal driver yang tidak ada pada PC kita teman-teman. Jadi usahakan untuk internet atau kuota internet itu sekitar kalau dari pengalaman Henry sendiri itu sekitar 1 GB teman-teman. Ini ada dua pilihan, yang merekomendasi dan juga ada yang expert mode. Di sini untuk teman-teman yang awam atau yang masih baru, teman-teman bisa pilih yang merekomendasi. Di sini Henry akan pilih yang expert mode karena lebih detail teman-teman. Kalau kita menggunakan yang rekomendasi, kita cuma klik install dan setelah itu menunggu. Setelah menunggu, otomatis PC akan restart teman-teman. Jadi itu cara yang pertama, itu cara yang rekomendasi itu kita cuma klik sekali, otomatis aplikasinya yang akan berjalan sendiri teman-teman. Tetapi kalau kita milih yang expert mode, kita bisa pilih-pilih terlebih dahulu driver mana yang akan kita pasang dan mana juga yang tidak ingin kita pasang teman-teman. Jadi bebas teman-teman ya, pilih yang rekomendasi atau yang expert mode. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula atau masih baru, Henry sarankan pilih yang rekomendasi aja, karena sekali klik udah otomatis semuanya dijalankan oleh softwarenya. Kita cuma tinggal nunggu aja. Oke, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke teman-teman, ini di sini kita sudah masuk ke dalam expert mode. Kalau kita milih yang versi yang rekomendasi, pilihnya tadi di awal, ini tidak akan ada teman-teman. Jadi dia otomatis hanya penginstalan aja teman-teman. Tapi kalau kita misalkan milih yang expert mode, kita bisa milih-milih
driver mana yang akan diperbarui, driver mana yang tidak akan kita perbarui. Dan kita bisa milih di sini beberapa seperti chipset maupun video card. Di sini banyak sekali teman-teman driver-driver yang perlu diinstal pada PC kita teman-teman. Termasuk di bawahnya juga ada beberapa libraries, ada juga net framework dan direct lain sebagainya. Jadi udah otomatis nanti akan terpasang menggunakan drive pack solution ini teman-teman. Kita pilih semuanya, terus terakhir kita pilih klik install all. Nanti otomatis akan berjalan penginstalan dan juga pemasangan aplikasinya atau software yang sudah kita download menggunakan drive pack solution tersebut. Karena Henry sudah pernah coba dan sudah Henry pasang pada PC Henry, jadi Henry tidak melakukannya lagi. Untuk penginstalan atau pemasangan drivernya dengan menggunakan drive pack solution yang online ini diperlukan kuota sekitar 1 gigaan dan waktunya cukup agak lama, sekitar 30 sampai 1 jam teman-teman, tergantung kecepatan pada PC yang kita gunakan teman-teman. Itu adalah 2 cara untuk teman-teman mengatasi beberapa game yang diinstal sering error. Itu ada 2 cara yang paling sederhana, yang paling mudah dan tidak membuat pusing untuk teman-teman yang masih awam teman-teman. Jika masih bingung, teman-teman silakan bertanya di komentar, nanti akan Henry jawab kalau misalkan ada waktu teman-teman. Oke, cukup sekian video dari Henry, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video Henry berikutnya.